Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para jemaah sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian Allah izinkan kita untuk duduk sejenak sambil menunggu salat isya. Kita duduk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengkaji ilmu-ilmu agama. Wabil khusus malam ini kita akan membahas, melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir Al-Quran yang dibawakan, yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan insyaAllah dalam muqaddimah khutbah kitab beliau ini akan dapat memberikan kepemahaman kita seterusnya untuk dapat memahami ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan yaitu bersunikan, bermadhabkan Syafi'i dengan merujuk kepada referensi-referensi para ulama-ulama, yaitu ulama mu'tabar dan ulama mutaqaddimin. Maka oleh karena itu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita duduk sejenak untuk mendalami daripada isi Al-Quran, yaitu kandungan-kandungan Al-Quran ini dengan perkata, dengan metode apa yang ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Maka oleh karena itu kita sedikit lagi nak menyelesaikan daripada muqaddimah khutbah kitab beliau, yaitu bernama tafsir, sebelum memasuki daripada ayat-ayat surat-surat yang akan datang. Maka mari kita melanjutkan, kita baca terlebih dahulu khutbah di dalam kitabnya ini. Kita buka kitabnya halaman 2, yaitu melanjuti daripada khutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di dalam kurung, bagian di dalam kurung. Wasammaituhu ma'al muwafaqati. Wasammaituhu ma'al muwafaqati. Boleh dibarisin yang sudah ada kitabnya, lembarnya. Kita barisin dulu. Wasammaituhu ma'al muwafaqati. Litarikhihi wasammaituhu ma'al muwafaqati
litarikhihi murahil labid. Murahil labid likashfi wa sammaituhu ma'al muwafaqati litarikhihi murahil labid likashfi ma'na Qur'anil Majid, likashfi ma'na Qur'anil Majid, majidin likashfi ma'na Qur'anil Majidin. Wa 'alal karimi وعلى الكريم الفتاح وعلى الكريم الفتاح اعتمادي وإليه تفويضي وإليه تفويضي واستنادي وإليه تفويضي واستنادي. والآن أشرع بحسن توفيقه وهو المعين لكل من لجأ به Kita artikan wa samaituhu, dan aku namakan akan dia tafsir itu, kata Syekh Nawawi, dan aku namakan akan dia, dan aku namakan akan dia, dalam kurung tafsir yang disebutkan oleh Syekh Nawawi itu pada minggu lalu, ma'a beserta muwafaqati, bertepatan, sesuai, boleh, litarikhihi, bagi sejarahnya, historinya, wa samaituhu ma'al muwafaqati, dan aku namakan akan dia kitab tafsir ini ma'al muwafaqati, beserta sesuai, beserta bertepatan, litarikhihi, bagi historinya, sejarahnya. Murahil Labid, beliau namakan kitabnya itu apa? Murahil Labid, likashfi makna
Qur'anil Majid. Itu nama kitab beliau nih. Nama yang kita pegang, yang kita kaji ini namanya Murah Labid li Kashfi Makna Qur'anil Majid. Murah Labid li Kashfi Makna Qur'anil Majid. Wa 'alal karimi yang tadi namanya tinggal gariskan aja, berarti ini satu kata, satu kalimat. Wa 'alal karimi, dan atas zat yang mulia, dan atas zat Allah yang mulia, dan atas zat Allah yang mulia, al-karimi al-fattahi, lagi zat yang maha pembuka, fattah. Wa 'alal karimi al-fattahi, dan zat yang maha mulia, karim, al-fattahi, lagi zat yang maha pembuka, i'timadi, berpegang aku, kata Syekh Nawawi, berpegang aku, i'timad tambah huruf ya di ujung menjadi aku, i'timadi, berpegang aku. Wa ilaihi, dan kepadanya Allah, dan kepadanya zat karim tadi itu. Wa ilaihi, dan kepadanya nyanya zat karim tadi, yaitu Allah. Tafwidi, berserah diri aku. Tafwid, berserah diri, berserah aku, pasrah gitu. Berserah aku. Wa istinadi, dan bersandar aku, dan kepadanya Allah aku berserah, dan kepadanya Allah aku bersandarkan diri. Nah, gitu. Di penghujung daripada pembukaan kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Wal ana, dan sekarang, wal ana, dan sekarang, ashra'u, dan sekarang aku mulai, ashra'u, aku mulai, bihusnin, dengan sebagus, taufik artinya pertolongan. Taufik artinya pertolongan. Taufik, pertolongan Allah, pertolongannya Allah. Ada nya di situ, berarti nyanya Allah. Wal ana ashra'u bihusni taufiqi, dan sekarang pada di ujungnya ini aku mulai ini karanganku, tapi dengan pertolongan Allah, dengan bagus, keelokan, kebaikan, pertolongan Allah. Wa huwa, dan bermula dianya Allah, wa huwa, dan bermula dianya Allah, al-mu'in, zat yang memberikan pertolongan, membantu, likulli, bagi tiap-tiap, likulli, bagi tiap-tiap, man, siapa saja, man, siapa saja, laja'a, yang meminta pertolongan, man, siapa saja, laja'a, yang meminta pertolongan ianya si man tadi, orang tadi, man laja'a, yang meminta pertolongan ianya man, bihi, dengannya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang karim, zat yang lagi memberikan pertolongan. Baik, sudah kita bariskan
kita artikan dan kita coba untuk menggali di penghujung daripada khutbah kitab tafsir Al-Quran yang ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani ketika dimintakan oleh khalayak, golongan-golongan untuk membuatkan suatu tafsir, awalnya beliau menolak karena belum pantas, ya, dan sampai berulang mendesak para sahabat-sahabat yang di kalangan beliau itu untuk membuatkan suatu tafsir. Beliau alasannya menolak itu dikarenakan ada dua hadis tadi itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala tafassar Al-Quran, man qala fil Quran bi ra'yihi, barang siapa tafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya saja, maka dia itu walaupun benar maka dia pasti akan salah. Dan hadis lagi, man tafassar Al-Quran, barang siapa mentafsirkan Quran, man qala fil Quran, barang siapa berkata dengan Al-Quran, falyatabawwa, maka akan ditempatkan dia itu di tempat duduknya api neraka. Ini yang dikhawatirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Akan tetapi semakin didesakkan oleh para sahabat-sahabat beliau pada kalangan itu, ulama-ulama, yaitu orang-orang yang tokoh-tokoh petinggi-petinggi di dalam keilmuan, karena melihat daripada keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi oleh karena itu dimintalah untuk mentafsirkan Al-Quran, dan Syekh Nawawi Al-Bantani mengkabulkan, fa'ajabatuhum dzalika, beliau kabulkan permintaan daripada sahabat-sahabat yang di kalangan itu. Tetapi tujuan beliau bukan seorang yang ahli, beliau masih merendah juga, masih tawadu. Beliau hanya berusaha fi tadwinil ilmi, untuk melestarikan ulama salaf. Karena ulama salaf sering membukukan, mentafsirkan, mensyarahkan untuk menjaga kelestarian daripada kitab-kitab para ulama-ulama dahulu. Nah, itu tujuan beliau, untuk melestarikan, bukan seorang menjadi orang ahli. Walaupun beliau itu seorang ahli dalam bidang tauhid, fikih dan tasawuf. Dan yang dilakukan beliau itu adalah suatu perkara tafsir, ini soalnya Al-Quran. Dahulunya, sebelum munculnya di Indonesia ini, yaitu sebelum munculnya di Indonesia kitab tafsir, karena ini adalah karangan ulama Nusantara yang bermukim di Mekah, dan beliau aslinya di Banten, Tanara, di Serang. Beliau ini bertempat yaitu di Mekah. Sebelum masuknya tafsir ini, ada satu tafsir yaitu dipakai oleh ulama-ulama Nusantara yang pertama kali pada abad yang ke-17. Kitab tafsir yang ada di Indonesia, kitab tafsir yang ada di Nusantara, yaitu bernama kitab Turjuman Mustafirin. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Rauf Singkil. Dan kitab ini menerjemahkan dia itu dengan terjemahan kitab Jawi, terjemahan tafsirnya, tafsir Jawi, yaitu Al-Melayu. Yang pertama kali masuk ke Indonesia tafsir itu, inilah tafsir. Tafsir yang pertama kali. Nah, ini Jawi. Ukurannya panjang. Dan tafsir ini sampai sekarang masih sudah dicetak. Sampai sekarang masih dipegang dan dijadikan referensi tafsir ini. Tapi dia Melayu. Ya kutip ya dengan dari mazhab Syafi'i, dari tafsir Jalalain kemudian diterjemahkan dengan Melayu. Seperti yang kita kaji
yang kitab-kitab Melayu Sabila Siratal Mustaqim, begitu tafsiran. Jadi kitab Melayu yang pertama kali inilah beliau. Makanya kalau Bapak ada jumpa apa yang berjumpa perbedaan daripada sholat ya seperti ini, sholat dengan sembahyang, sholat bahasa sembahyang dengan ini, sembahyang seperti itu. Maka kalimat seperti itu ya ini beliau yang mengatakan pertama kali. Dalilnya ke sini. Pada masa itu sembahyang sudah diletakkan dalam tafsir kalimat. Kenapa tidak sholat? Sama aja, cuma istilah saja. Nah, yang mengatakan ini adalah Syekh Abdul Rauf As-Sinkile, Singkil, Aceh. Nah, itu lahir di kalangan itu. Dan kaset ini itu diterbitkan, penerbitnya itu Raja Publishing. Penerbit Raja Publishing. Raja Publishing. Nah ini penerbitnya. Itu orang India Medan, Sumatera Utara. Tapi ulamanya ulama Aceh yang menerbit Raja Publishing. Ya, ini Raja Publishing diterbitkan. Ketika saya tanya, Pak, ini tafsir Turjamal Mustafid ini siapa yang menerbitkan? Kami yang terbitkan. Warna hijau covernya, kertasnya kuning, awalnya kertasnya warna merah. Nah, ini penerbitnya adalah Raja Publishing, India Medan, di Jalan Sambu, Medan, Sumatera Utara. Nah, lama kelamaan redup tafsir ini. Artinya redupnya ini jarang dikaji karena tantangan semakin banyak. Tantangan semakin banyak, pemikiran semakin banyak, dan Syekh Nawawi muncul untuk mentafsirkan kerana ini, untuk memperkuat daripada tafsir ini. Yang pertama dengan berbasis dia itu dengan tafsir Turjamal Mustafidin, yang kemudian yaitu muncul yang di Indonesia yaitu dengan tafsir Murah yang disebut dengan Murah Labid dikasih makna Quran yang Majid. Jadi diperkuat. Jadi di Indonesia tafsir sebelum ini tafsir dua ulama Nusantara. Makanya kita kaji punya ulama-ulama kita dahulu. Bahkan ini ada sebagian mengatakan ulama dengan tafsirnya Murah Labid ini hampir selepel dengan tafsir Jalalain. Hampir selepel kajiannya. Sementara tafsir Turjamal Mustafidin ini sebagian yang terjemahan daripada tafsir yaitu Jalalain. Makanya ulama-ulama banyak merujuk ini. Syekh Nawawi Al-Bantani dengan tafsir beliau banyak melahirkan ulama-ulama di Indonesia ini pada tahun 1900-an. Dan beliau selesaikan ini tafsirnya. Beliau selesaikan yaitu pada tahun 1886. Masih selesaikan 1886. Murah Labid. Saking banyaknya tertarik ulama-ulama dan diteliti sebelum beliau dicetak ini diminta dulu rekomendasi di ulama Mekah dan Madinah. Banyak yang tertarik kajian beliau, kitab beliau, karangan beliau, tafsir Murah Labid ini. Dan ini yang menamakan Murah Labid. Dan Murah Labid ini adalah langsung yang menamakan kitabnya itu adalah Syekh Nawawi sendiri. Ya. Yang menamakan kitab ini adalah Syekh Nawawi sendiri. Sementara dikenal Indonesia bukan tafsir Murah Labid, tetapi dikenal di Indonesia. Di Indonesia di penerbitnya lebih cenderung bukan menamakan kitab Murah Labid. Padahal sendiri Syekh Nawawi Al-Bantani menamakan Murah Labid. Tetapi ketika masuk di Indonesia diterbitkan penerbitnya menamakannya bukan ini. Apa namanya? Yaitu tafsir Munir An-Nawawi lil ma'alim
Tanzil Quran. Penerbitnya lebih dia membuatkan ini tafsir Munir An-Nawawi lil Ma'ani Tanzil Quran. Syekh Nawawi sendiri menyebutkan namanya Murad Labid. Syekh Nawawi sendiri menyebutnya yaitu dengan Murad Labid. Penerbit penerbitnya langsung di Indonesia ini enggak mau menamakan. Beliau menamakan apa? Tafsir Munir An-Nawawi, atau lebih dikenal di kalangan pesantren itu namanya Tafsir Nawawi. Lebih dikenal. Jadi kalau ada dia anak santri yang kajian kuning, ustaz-ustaz, kiai-kiai, kalau bapak sebutkan, Pak Kiai tahu nggak Tafsir Nawawi? Pasti dia tahu. Dan bapak pasti dipertanyakan, bapak kenapa pesantren ya? Karena di kalangan Nusantara tidak ada yang tidak kenal dengan Tafsir Nawawi, pasti. Kalau di Arab, di Kairo, ini lebih dikenal Murad Labid. Ya, lebih dikenal dengan Murad Labid. Tapi masuk Indonesia, penerbitnya tidak mau menamakan. Dia lebih cenderung menamakan Tafsir Nawawi atau panjangan Tafsir Munir Nawawi di Ma'ani Tanzil Quran. Apa sebabnya? Apa sebabnya penerbit menamakan ini? Karena beliau menyamakan dengan tafsir-tafsir kepada yang dahulu. Contoh yaitu tafsir daripada tafsir Al-Mikbas. Tafsir nama ini tafsir Al-Mikbas, tapi lebih dikenal namanya tafsir Ibnu Abbas. Kemudian tafsir Ibnu Katsir. Nah, lihat. Kemudian tafsir Jalalain. Nah, tafsir Jalalain. Maksudnya dia apa? Inilah dia nama dua jalan. Satu Jalaluddin Mahali, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Dinamakanlah kitab itu dengan dua jalan lain. Tidak, pasti kenal itu dia yang pesantren tafsir Jalalain atau tafsir yang mendasar. Nah, penerbit ingin mau seperti ulama dahulu dibuatkannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Setiap kitab pasti dinisbahkan namanya. Tafsir Al-Kabir, Al-Mawardi, Tafsir Jamal, Tasbit Abi Su'ud, padahal nama beliau itu. Dan beliau menamakan An-Nawawi, kenapa? Karena keilmuannya hampir mirip dengan Imam Nawawi. Begitulah. Jadi saking alimnya dan sangat alamahnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini, beliau menamakan ini sampai penerbitnya lebih cenderung menamakannya. Walaupun ini benar, ini kita harus tahu ini adalah daripada nama yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, namakan sendiri. Tapi Indonesia, Asia lebih cenderung tafsir Nawawi atau tafsir Munir. Pasti kenal itu. Nah, beliau namakan dia. Apa sebab beliau namakan dengan Murad Labid? Sesuai dengan historinya, sesuai dengan sejarahnya. Kenapa beliau namakan? Karena banyak permintaan saat itu, banyak orang pada lari pemikirannya daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tafsir beliau ini ada ke tingkat tauhidnya, ada tingkat Ahlussunnah wal Jamaahnya, dan ada tingkat daripada fikih mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita hendak melihat tafsir-tafsir yang bermadzhabkan Syafi'i, lihat tafsir An-Nawawi, jangan tafsir yang lain. Enggak masuk nanti. Maka oleh karena itu dikaji. Kalau ingin baca ini, sama artinya membaca kitab tafsir Jalalain. Kalau baca ini, sama artinya baca kitab tafsir Al-Kabir. Kalau baca ini, sama artinya baca kitab Al-Futuhatul Ilahiyah. Kalau baca kitab ini, sama artinya baca tafsir Ibnu Abbas yang 2 jilid itu. Jadi sudah merujuk. Beliau tidak melahirkan kata para ulama-ulama lagi menurut daripada versi beliau, yaitu dengan coraknya perkata. Contoh, Alhamdulillah ditafsirkan, Bismillahirrahmanirrahim ditafsirkan oleh beliau, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ditafsirkan oleh beliau. Begitu metode Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah, tetapi yaitu dapat dicerna dalam tafsir beliau. Dan ini tak cukup saya bahaskan di sini, kita persingkatkan saja.
untuk mendalami daripada sejarah tafsir beliau itu panjang. Cuman bisa kita ambil dengan singkatan, dengan kesimpulan yang terakhir ini, bahwasanya Syekh Nawawi ini berasal Banten dan Al-Jawa. Ya. Beliau berasal daripada Al-Banten, Al-Jawa. Wafat beliau berumur 84 tahun. Beliau wafat berumur 84 tahun. Ada yang mengatakan bahwasanya, ada yang mengatakan karangan beliau mencapai 100 judul, Tapi yang di tangan kita mungkin ada mencapai 50 dan 60. Jadi sebenarnya adalah daripada 100. Sudah. Nah, sekarang kita fokuskan kepada tafsir Murrah Labid ini. Tafsir Murrah Labid. Tafsir ini dia mempunyai 2 jilid. Nah, berarti yang ini 1 jilid. Nah, ini 1 jilid. Ya. Ini 1 jilid. Ada sambungannya, juz pertama. Ada sambungnya, juz yang kedua. Ya. Beliau punya tafsir ini yaitu berjumlah 2 jilid. 1 jilid itu daripada berjumlah halaman 811 halaman serta daftar isi 800 ya 511. Jumlah keseluruhannya adalah 911 seluruh jilid yang kedua. Jilid yang pertama ini beliau bahas dimulai daripada surat Al-Fatihah sampai Al-Kahfi. Jilid pertama mulai surah Al-Fatihah sampai Al-Kahfi, jilid pertama. Kemudian pada jilid yang kedua yaitu jumlah halamannya 411. Jumlah halaman yaitu daripada 411. Kemudian dimulai dari surat Al-Kahfi sampai An-Nas. Diselesaikan pada tanggal 5 Rabiul Awal. Rabiul Awal bertepatan pada tahun 1886. Dengan 1884 yaitu 1886. Nah, ini sejarah biografinya. Jadi oleh karena itu Syekh Nawawi Al-Bantani melanjutkan dengan karangan-karangannya, yaitu beliau dengan cara apa? Wa 'alal karimil fatah. Saya cuma bersandar kepada zat Allah. Saya cuma berserah diri kepada Allah. Semoga kiranya ini tafsir ini akan bermanfaat bagi saya dan bagi kalangan-kalangan yang masa akan datang. Masa yang akan datang. Nah, jadi oleh karena itu beliau selalu bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah dan daripada memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, dengan mulai taufik Allah. Saya mulai dengan taufik. Taufiknya apa nih? Pertolongan Allah. Dengan pertolongan. Nah, ini beliau masukkan, ya Allah, kalau tidak dengan taufikmu, maka hamba tidak akan bisa mentafsirkan Al-Quran ini. Maka beliau dengan menggunakan ini adalah dengan tafsir daripada dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya. Nah, siapa itu? Siapa saja yang ingin minta pertolongan kepada Allah, man laja'a bihi. Kalau dia ingin minta pertolongan kepada Allah, Allah berikan taufiknya. Kalau dia minta, Allah berikan. Ya Allah, berikan taufik hamba untuk memahamkan daripada kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, tafsirnya ini. Allah berikan man laja'a bihi.
Siapa saja ingin, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, inilah kesimpulannya daripada karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsir beliau yang bernama secara yaitu Murah Labid di Kashf Makna Quranil Majid, dengan istilahkan, dengan dipanggil, dikenal di Indonesia yaitu dengan nama Tafsir Nawawi atau Tafsir Munir An-Nawawi. Karena kenapa dinamakan An-Nawawi? Karena beliau ingin seperti ulama-ulama dahulu yang tafsirnya dinisbahkan namanya, seperti tafsir At-Tabari, seperti tafsir Ibnu Katsir, padahal nama Ibnu Katsir bukan itu namanya. Kemudian tafsir tafsir Jamal itu namanya Al-Futuhatul Ilahiyah, tapi lebih dikenal di Indonesia namanya tafsir Jamal. Kemudian tafsir Ad-Dairimi, kemudian fikih Ad-Dairimi, kemudian tafsir Al-Mawardi Al-Kabir. Jadi dinisbahkan, beliau penerbit ingin menisbahkan tafsir beliau ini ke seperti ulama-ulama yang dahulu. Saking antusiasnya beliau Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Dah, itulah dia sejarah dalam pembuatan corak dan untuk kita tahu biografi Murah Labid, yaitu dengan perkataan tafsir beliau dengan mentafsirkannya itu. Baik. Kita sudah selesai dengan secara singkat. Ini kalau dikupaskan semua, karena biografi beliau kenapa disebutkan Murah Labid, tak cukup 1 jam. Tak cukup untuk kita bahaskan. Jadi bisa kita kesimpulan itu. Jadi kalau Bapak ditanya ada tafsir Nawawi atau berarti tahu dia. Tafsir Murah Labid sama juga. Cuman bedanya saja dalam penyebutan itu. Di Jawa lebih dikenal dengan tafsir Nawawi. Ini dikaji nih, bahkan dikaji. Bahkan yang paling disenangi oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari ini. Dan beliau saking menyanjungkan ulama ini pada tahun 1846 ini. Baik. Suratul Fatihah Makkiyatun atau Madaniyatun 7 ayatin. Nah, sekarang baru masuk suratnya, masuk Al-Qur'annya. Tadi belum, tapi masih muqaddimah dia aja. Asyra'u, saya mulai dengan pertolongan Allah. Kita mulai dengan pertolongan Allah, taufik Allah. Semoga diberikan pemahaman. Semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya. Nah, yang di dalam kurung itu baru judul daripada Syekh Nawawi Al-Bantani yang masukkan dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah Makkiyatun atau Madaniyatun 7 ayatin. Suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Beliau masukkan daripada surat Al-Fatihah. Makkiyatun, diturunkan di Mekah. Turunnya Mekah. Atau Madaniyah, di Madinah. Diturunkan di Madinah. Sab'a, 7 ayat. 7 ayat. Ya. Enak kau ngaji tafsir ni Pak. Luar biasa dalamannya. Kalau kita cinta kepada mempelajari ilmu Al-Quran, tafsirkan. Semakin mendalam kita cinta itu Al-Quran. Luas dengan mengkajinya daripada Al-Quran ini. Tapi dengan merujuk kepada tafsir ulama. Jangan tafsir sendiri. Itu yang ditakutkan. Ulama besar saja takut, yang alim saja takut. Nah, sekarang Syekh Nawawi hendak masukkan dia dengan pertolongan Allah, taufik Allah. Beliau mulai dengan judulnya Suratul Fatihah Makkiyatun atau Madaniyatun 7 ayatin. Surat. Kita bahas dulu yang pertama surat. Pertama, kita bahas tentang surat. Yang pertama itu disebut dengan surat. Atau dalam bahasa Arabnya yang disebut dengan surah. Ya, yang Bapak sering mendengarkan
Mari kita bacakan surat Al-Baqarah, mari kita bacakan surat Al-Imran, mari kita bacakan daripada surat An-Nisa, Al-Maidah dan lain sebagainya. Itu adalah surah. Surah. Arti surah ini bukan surat tulisan tetapi bab. Bab dalam Al-Quran itu dinamakan surah. Dalam Al-Quran dinamakan surah. Ini kan ada bab per bab. Nah, dinamakan dia itu surah. Kalau di dalam Al-Quran, maka surah. Jadi jangan sampai kita baca Al-Quran tapi nggak tahu surah ini apa. Ini surat atau gimana? Tulisan, bukan. Surah, bab per bab. Ya, bab per bab. Dia mengatakan bab per bab, surah Al-Imran, surah Al-Imran. Ya, ini namanya surah. Secara rinci, saya singkat. Surah Al-Quran, dalam Al-Quran itu mempunyai daripada 114 surah. 114 surah. 114 surah di dalam Al-Quran. Nah, 100 berarti kita bayangkan berarti 114 bab. Berapa juz? 30 juz. Juz bagian. Di dalam surat itu ada dipecahkan bagian-bagian juz. Nah, ini 114 kemudian 30 juz. Berapa ayat? Berapa ayat? Hah? 6? 66. Ayatnya 6.626. Bingung kan? 6.626. Ada yang mengatakan 6.336. Tapi yang lebih tinggi 6.626. Kenapa? Ini menurut daripada yaitu orang Kufah. Ulama Kufah. Sementara selain ini 6.666 ayat. Jadi kita selama ini tahunya umum aja. Aslinya dari Kufah ini 6.626 ayat jumlahnya. Nah, jadi kita tahu. Jadi diambil oleh daripada menteri, daripada ulama yang sempat udahlah umum aja. Ketika digali dalam tafsir 6.626 ayat. Yang ditafsirkan kemana ayatnya? Apa dikurangi? Bukan. Ada yang ayat yang mensakh, ada ayat yang berganda, itu tidak dihitung oleh menurut ulama Kufah. Demikian disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau nak pilih Syekh Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili. Tafsir beliau mana? Tafsir beliau. Dalam tafsir beliau mengatakan menurut Kufah. Tapi kalau menurut daripada selain daripada Kufah, menurut jumhur ulama tafsir, maka 6.666 ayat. Berarti kita mengikut pendapat daripada yaitu jumhur ulama. Tetapi ulama Kufah jangan kita tinggalkan. Mereka benar juga. 6.626 ayat itu tadi. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih kaji surat dulu. Insyaallah kita akan kaji tentang Al-Fatihah ke depannya nih. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu saja, insyaallah kita akan kaji kembali pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.